Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, pada sehat? Wah, alhamdulillah ya. Di sini ibu lihat ada beberapa orang yang tidak masuk. Nanti sebelum ibu absen, kita berdoa dulu ya anak-anak. Yuk kita mulai berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, Bu Alia akan absen dulu ya. Coba di sini siapa yang tidak masuk? Siapa? Oh, Aisyah. Oke, terus Dela. Oh, Dela kemana? Sakit. Oh, iya iya. Kalau Aisyah tadi pagi mamahnya ngechat katanya sakit juga. Kita doakan ya teman yang sakit semoga lekas sembuh. Siapa lagi anak-anak? Oh, Aska. Aska kemana? Nggak tahu. Kemana ya Aska? Oke, ada lagi? Siapa? Bella. Oh, Bella. Bella kemana? Anin. Oh, izin. Oh, ada urusan keluarga. Oke, siap. Oke, di sini ada 2 orang ya yang sakit. Kita doakan semoga teman yang sakit cepat diberikan kesembuhan. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita balik lagi ke topik pembahasan ya. Kita akan membahas tentang banjir. Coba nih, siapa di sini yang tahu tentang banjir? Dimas? Betul, banjir itu adalah kondisi air yang datang secara tiba-tiba di saat posisi hujan turun besar. Betul ya? Lanjut, ada lagi? Siapa yang pernah atau yang pernah melihat banjir? Siapa di sini? Oke, bagus. Pernah lihat? Oh, alhamdulillah. Kok alhamdulillah, Gus? Oh, gitu. Kata bagus katanya banjir alhamdulillah bisa dipakai main. Ada-ada aja ya, bagus. Oke, siapa lagi yang pernah melihat banjir? Wah, banyak ya. Oke, itu siapa? Rizky, pernah lihat banjir? Di mana? Oh, pas mau masuk di gang ya? Iya. Banjir kecil. Siapa itu? Rizky. Oke, Rizky kenapa? Pernah lihat banjir? Di mana Ki? Oh, di sekitar rumah pas mau masuk gang. Oh, oke. Siap, coba nih. Pernah nggak anak-anak kalau di posisinya kan kita banyak sawah nih. Terus hujan. Dan ternyata hujannya itu membuat banjir. Melihat nggak kondisi sawah itu gimana? Betul, kayak kolam ya anak-anak, betul sekali. Jadi kalau misalkan posisinya, apalagi kalau padinya masih kecil, jadinya tuh pas air naik jatuhnya kayak kayak kolam. Dan kalau itu dibiarkan secara terus menerus, otomatis panen pun bakalan gagal. Nah itu ya. Terus coba siapa di sini yang tahu mengapa banjir itu terjadi? Ada yang bisa? Mbak Hij? Oke, apa Hij? Oke, betul. Salah satunya adalah karena faktor membuang sampah sembarangan. Ada lagi? Hujan lebat. Oke, betul juga ya. Sebetulnya hujan lebat itu bagus, cuman karena memang posisi tanah itu tidak menyerap air, akhirnya si tanah itu diam di atas gitu ya, tidak meresap ke dalam tanah gitu. Karena apa lagi, Tiara? Oh, banyak pembangunan, betul ya, karena tanahnya tidak dapat menyerap karena terhalang oleh bangunan-bangunan itu tadi, semen itu tadi. Akhirnya si air ini yang tadinya hujan menyerap ke dalam tanah lagi, ini tidak bisa diserap gitu. Betul ya, betul sekali. Buang sampah di selokan? Ya, betul Anggita, betul. Jadi kita tidak boleh sama sekali membuang sampah di selokan karena itu menyebabkan banjir. Good job. Sepertinya di sini anak-anak sudah pada paham ya. Nah, di sini Bu Alia sebelum masuk ke pembahasan tentang materi pembelajaran, di sini Ibu mau bahas dulu nih tujuan pembelajaran itu apa. Nih, tujuannya itu yang pertama, siswa dapat menjelaskan berbagai kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi kestabilan ekosistem. Misalnya penggunaan bahan kimia dan penebangan hutan. Terus yang kedua nih, siswa dapat menjelaskan pengaruh penggunaan bahan kimia pada lingkungan melalui pengamatan. Misalnya penggunaan pupuk dan pestisida gitu secara berlebihan. Nah,
karakter siswa yang diharapkan juga di sini pertama disiplin, kedua rasa hormat, ketiga perhatian, kemudian tekun, tanggung jawab, dan juga ketelitian seperti itu ya. Adapun indikator pembelajarannya itu yang pertama nih, anak-anak harus bisa apa? Satu, menjelaskan berbagai kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi ekosistem. Misalnya penggunaan bahan pestisida tadi ya, penebangan hutan, kemudian membuang sampah sembarangan. Nah, itu adalah penyebab atau beberapa kegiatan yang menyebabkan ekosistem ini tidak stabil gitu. Lanjut, menjelaskan pengaruh penggunaan bahan kimia pada lingkungan melalui pengamatan, misalnya penggunaan pupuk atau pestisida yang berlebihan. Nah, itu juga sangat mempengaruhi ekosistem. Gitu ya, anak-anak. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Oke. Nah, betul. Ya, siap. Bagus pertanyaannya. Ada pertanyaan, Ibu, kenapa pupuk di sini harus pakai bahan kimia gitu? Kenapa tidak menggunakan bahan atau pupuk kandang aja? Nah, kenapa coba? Ada yang bisa jawab dulu sebelum Ibu menjawab? Ya, Aisyah. Oh, untuk menjadikan tanaman lebih subur, ya betul ya, betul. Jadi memang pupuk kimia itu digunakan untuk pertama terhindar dari hama, terus yang kedua juga untuk subur, untuk membuat tanah lebih subur gitu ya, dan tanaman pun cepat tumbuh dan berkembang gitu. Cuman yang jadi permasalahan nih nanti yang akan kita bahas, kenapa sih bisa pupuk itu atau pestisida itu menjadikan ekosistem menjadi tidak seimbang gitu? Kenapa? Nah, itu yang akan kita pelajari ya. Oke. Itu tadi penjelasan materi tentang keseimbangan ekosistem ya, anak-anak. Nah, silahkan di sini nanti kita mau Ibu bagikan gambar-gambar. Gambar-gambar itu anak-anak lihat, ini apa sih masalahnya gitu ya. Masalahnya apa, diidentifikasi sama anak-anak. Masalahnya kenapa, terus apa sih yang menjadi faktor utama masalah itu terjadi, terus udah gitu, apa sih solusinya. Nah, kita akan bahas itu ya. Nih, gitu. Oke. Di sini juga nanti anak-anak akan dibagikan LKPD ya. LKPD-nya itu dibagikan kemudian dikerjakan bersama kelompoknya gitu ya. Gitu. Nah, sebelum Ibu bagi kelompok, Ibu mau jelaskan dulu penilaiannya gimana sih Bu gitu. Pertama nih, yang Ibu nilai yaitu proses kalian pertama ya, tentu. Ibu bakalan mengobservasi kalian nih dari segi kognitif, afektif, dan psikomotor gitu ya. Pokoknya Ibu dari segi kemampuan bertanyanya, kemudian kemampuan menjawab, kemampuan mengemukakan pendapat, presentasi, bekerja sama, keseriusan, udah gitu motivasi, disiplin, kehati-hatian, dan penggunaan alat gitu ya kalau ada gitu. Kemudian ada juga produknya nanti kalian mengerjakan soal gitu ya tentang ekosistem sendiri gitu. Banyak sih. Gitu. Sampai sini dulu ada pertanyaan tidak? Nah, nanti juga di poin-poin penilaiannya, kalau misalkan jawabannya kosong, otomatis ya nilainya kosong. Kalau misalkan jawabannya salah, tapi bahasanya baik, nah Ibu tetap kasih poinnya 5. Kalau misalkan jawabannya betul, bahasanya baik, tapi kurang lengkap, Ibu kasih poin 10. Tapi kalau misalkan Ibu bahasanya udah bagus nih, jawabannya udah betul, tapi bahasanya kurang baik, nah kalau itu Ibu kasih poinnya 15. Nah, lanjut, kalau jawabannya sudah betul, bahasanya juga baik, itu Ibu Aliyah kasih poin 20 gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Paham ya? Oke, good job. Oke, selanjutnya Ibu akan bentuk kelompok dulu ya, anak-anak. Kita bentuk kelompok nih. Anggotanya 5-6 orang. Nah, biar memudahkan yang deket-deket aja ya tempat duduknya, yang duduk di depan dan sama duduk yang di kedua. Tempat duduk yang kedua. Yang ketiga sama keempat. Seperti itu ya, untuk mempermudah kita pembagian kelompoknya. Ada pertanyaan dulu? Paham? Oke, good job. Nah, kalau sudah paham, Ibu akan bagikan LKPD yang sudah Ibu persiapkan. Nanti LKPD ini Ibu bagikan ke masing-masing kelompok ya. Silahkan dibaca, kemudian dipahami ceritanya itu apa, permasalahannya itu apa, faktor penyebab mengapa permasalahan itu terjadi, dan juga solusinya apa gitu ya. Gitu, dibaca dengan sesama gitu ya. Oke, Ibu bagikan ya LKPD-nya nih. Kelompok 1. Oke, maju ke depan kita kelompoknya. Oke, good luck ya kelompok 1. Lanjut kelompok 2 ya. Good job. Good luck ya. Kelompok 3. Oke, hebat. Kelompok 4. Yes. Udah ya. Oh, nih ada satu lagi. Oke. Good luck. Oke, nah silahkan dibaca dulu ya. Dibaca dulu, dipahami isi teks bacaannya, baru dijawab.
Nah, anak-anak, lanjut ya. Sebelum kita diskusi lebih jauh, di sini Bu Alia akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu keseimbangan ekosistem. Kemudian kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi ekosistem itu apa saja gitu. Nih, anak-anak bisa lihat di sini. Di sini ada PPT ya. Anak-anak bisa lihat di sini PPT-nya keseimbangan ekosistem. Kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi ekosistem gitu. Oke, kita buka ya. Nih, yang pertama kita cari tahu dulu apa sih sebenarnya definisi dari keseimbangan ekosistem itu gitu. Di sini, keseimbangan ekosistem adalah suatu kondisi di mana interaksi antara komponen-komponen di dalamnya berlangsung secara harmonis dan seimbang gitu. Keseimbangan ekosistem tersebut berdampak signifikan pada keselarasan serta kesejahteraan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya gitu. Betul ya, coba nih, ekosistem kan anak-anak, apa sih ekosistem? Ekosistem itu ada terdiri dari batu-batuan, kemudian makhluk hidup, ada lingkungan, ada masih ingat dengan lingkungan biotik dan abiotik. Nah, ekosistem itu berkaitan dengan lingkungan biotik dan abiotik. Ada makhluk tidak hidup atau abiotik gitu ya, seperti air, udara, batu, sinar matahari. Nah, itu semua adalah lingkungan abiotik. Dan kemudian ada juga lingkungan biotik. Lingkungan biotik itu kita sebagai manusia, kemudian ada hewan. Kemudian hewan juga banyak ya. Ada hewan yang tumbuh di tanah, kemudian hewan yang beradaptasi atau hidup di udara seperti burung gitu, terbang gitu. Kemudian ada juga yang hidup di air, ada ikan. Terus ada juga ubur-ubur, kepiting, wah banyak sekali gitu ya macamnya. Mengapa pentingnya kita menjaga ekosistem supaya kehidupan kita manusia dan makhluk hidup lainnya itu terus terjaga dengan baik gitu, berirama, kemudian memiliki apa ya, pola yang harmonis dan seimbang seperti itu ya anak-anak. Oke, lanjut nih. Ya lanjut ya ke slide 3. Nah, nih, di sini ada faktor perusak keseimbangan lingkungan. Ada apa saja? Coba di sini Zikri, ada apa Zikri? Betul, ada faktor utama. Faktor utamanya itu apa Zikri? Yes, that's good. Bencana alam. Yang pertama dan yang tidak bisa terhindarkan yaitu yang pertama adalah bencana alam ya. Kalau namanya bencana alam ya kita tidak bisa prediksi ya. Itu emang betul-betul murni di luar ekspektasi kita, di luar gambaran kita atau di luar prediksi gitu. Meskipun ada BMKG gitu, tapi tetap saja namanya bencana alam sesuatu yang tidak bisa dihindar gitu ya. Pasti kalau misalkan bencana alam seperti longsor itu kan ibaratnya kita nggak pernah tahu ini longsor mau datang atau enggak gitu. Terus ada seperti banjir juga, hujan tiba-tiba lebat, terus tahu-tahunya banjir gitu ya. Seperti beberapa hari yang lalu ketika hujan lebat di Cimahi ya, di mana-mana di Cimahi itu pada banjir gitu. Nah, itu adalah suatu bencana alam yang tidak bisa diprediksi. Nah, selanjutnya ada faktor lainnya, yaitu faktor apa? Ya, Cantika. Ada faktor apa coba? Nah, betul, yaitu faktor akibat ulah manusia nih. Kita sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain yang ada di bumi ini, seyogianya bisa sepatutnya bisa menjaga keseimbangan ekosistem gitu. Jangan sampai kita manusia menjadi manusia yang serakah. Jadi alam terus dieksploitasi, hutan-hutan ditebang, terus hewan-hewan langka atau yang jumlahnya sedikit diburu gitu. Itu yang menyebabkan keseimbangan ekosistem terganggu gitu ya. Jadi oleh sebab itu yang menjadi penekanan dalam materi pembelajaran di sini bukan faktor untuk bencana alamnya ya, tapi lebih kita membahas topik akibat ulah manusianya itu ya. Next, nah di sini ada faktor dari manusia sendiri. Yang pertama nih ada kegiatan penebangan pohon juga pembakaran hutan, betul sekali ya. Kalau misalkan di sini kita lihat ya khususnya di daerah Cimahi, udah terlihat jarangnya yang punya lahan kosong gitu, jadi kebanyakan diisi dengan perumahan, udah gitu fasilitas-fasilitas yang seperti mall, pertokoan gitu, banyaknya lebih ke arah pembangunan. Kalau kita agak sedikit ke sebelah sana gitu ya, ada tetangga di KBB ya, sekarang ibu kita juga tinggal di KBB ya, kita mungkin alhamdulillah masih menemukan sawah, masih menemukan pohon-pohon gitu ya, kayak apalagi ya Gunung Bohong ya yang deket gitu di Cimahi. Nah di situ masih terlihat juga ada pohon gitu. Kalau di kita gunung mungkin di Cipatat, Gunung Halu gitu ya, masih banyak pohon gitu. Nah di sini juga kalau misalnya di saat kita menebang pohon, otomatis itu juga akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem gitu ya. Nanti kalau misalkan tiba-tiba kita nggak tahu hujan lebat, posisinya lahan kosong, tidak ada akar-akar pohon yang berkat gitu, yang mencengkram tanah gitu ke dalam bumi, otomatis kita nggak tahu longsor itu kapan terjadinya. Bisa jadi karena dari kegiatan penebangan hutan atau pohon di sini menyebabkan tanah longsor, kemudian
lingkungan menjadi gersang, panas betul ya. Seperti saat ini, aduh panas bener-bener gak karuan gitu. Lagi panas-panasnya, tiba-tiba hujan gede. Atau lagi yang harusnya musim penghujan, tapi panas terik. Nah itu dia. Karena mungkin ya bumi kita ini sudah tua ya, balik lagi ya, kalau disangkut pautkan dengan dengan keadaan bumi yang sudah lama, kemudian ulah manusia juga dengan teknologi yang semakin canggih, berdirinya pabrik-pabrik. Nah itu pasti mempengaruhi suhu kita gitu ya, suhu bumi gitu. Next, lanjut yang kedua ada pemburuan liar hewan yang tak terkendali. Nah tadi udah sempet Bu Alia bahas ya, pemburuan hewan liar itu punya aturan tersendiri. Di saat kita pergi ke hutan, kita nggak bisa semena-mena bawa atau memanah atau menembak gitu ya hewan yang ada di hutan. Bisa jadi hewan tersebut itu dilindungi gitu dan tidak boleh diburu gitu, kayak gajah mungkin ya, udah gitu rusak. Udah gitu harimau, apalagi harimau udah agak sedikit langka ya, karena kita menemukan harimau singa itu ya di kebun binatang gitu ya. Apalagi kalau misalnya di ekosistem atau di lingkungan lingkungan liar gitu, kita jarang ya menemukan hal-hal seperti itu, kecuali di Gunung Salak barangkali. Nah itu banyak, jangan sampai seperti itu ya, pemburuan liar itu hindari. Kemudian yang ketiga ada pemakaian pupuk yang berlebihan. Betul anak-anak, pupuk itu bagus, pupuk itu banyak khasiat dan manfaatnya, tapi juga pupuk itu bisa membahayakan. Membahayakan untuk apa? Untuk tanahnya itu sendiri, kemudian membahayakan juga untuk hewan-hewan yang tinggal di tanahnya itu sendiri gitu ya, seperti cacing atau hewan-hewan serangga kecil lain yang kita nggak pernah tahu gitu ya, apakah penggunaan pupuk itu akan menyebabkan kematian untuk hewan di dalam tanah gitu. Makanya di sini yang harus kita garis bawahi adalah penggunaan pupuk itu harus sesuai dengan porsinya, harus sesuai dengan takarannya, tidak berlebihan ya anak-anak. Karena ya seperti kita tahu, kalau yang namanya berlebihan itu sudah pasti tidak baik. Oke, gitu ya. Sampai sini dulu nih Ibu bahas. Ada pertanyaan tidak atau sudah jelas? Baik, sudah jelas ya. Oke, next kita lanjut nih ke masih di faktor manusia nih. Nah, bisa lihat. Yang keempat itu ada pembuangan sampah dan limbah secara sembarangan. Ya, jelas ya, kalau misalnya kita buang sampah atau limbah secara sembarangan pasti merusak ekosistem ya. Apalagi kita buang sampahnya ke sungai. Otomatis sampah itu seperti plastik memiliki zat-zat yang berbahaya gitu ya kalau dikonsumsi. Plastik kita buang. Ada pewarna pewarna buat kain ya, itu kan berbahaya kalau dikonsumsi gitu, dan itu pun berbahaya juga bagi hewan kalau terkena paparan dari zat-zat bahan kimia gitu. Nah itu, kalau si sampah ini kita dibuang ke tanah, di tanah pun sama membahayakan makhluk yang ada atau hidup atau tinggal di tanah gitu ya. Terus kalau misalkan si sampah dibuang ke laut, nah di laut juga banyak sekali makhluk hidup gitu yang kita sendiri banyak sekali sebetulnya, bukan cuma ikan, kemudian ikan hiu, ikan ini gurita, terus apalagi banyak ya, kuda laut banyak sekali. Tapi memang di dasar laut itu karena memang bumi ini lebih banyak daerah lautannya, jadi masih banyak yang menjadi misteri siapa sih yang tinggal di dalamnya gitu. Makanya kenapa manusia di sini harus pintar-pintar mengolah sampah itu sendiri, yaitu karena kita juga ingin menyeimbangkan, menstabilkan ekosistem gitu ya, gitu. Lanjut nih, yang terakhir ada kegiatan yang mencemari lingkungan. Cakupan poin ini adalah pencemaran terhadap tanah, pencemaran udara juga, dan pencemaran terhadap suara dan air tentunya. Ibu kenapa? Kalau ibaratnya kalau tanah kayak tadi ya, sampah dibuang ke tanah, pasti tanah itu jadi nggak subur, dalam arti tanahnya agak sulit kalau ditumbuhi tanaman gitu, karena sudah tercampur dengan zat kimia gitu. Lanjut lagi, kalau pencemaran udara kayak gimana? Banyak ya, karena kita posisinya di lingkungan pabrik ya. Kalau daerah Cimarimba itu pasti pernah anak-anak melihat kepulan asap limbah. Nah itu, atau juga bau-bau yang tidak enak gitu ya, atau kita ngelihat di selokan iku warnanya hitam gitu atau hijau gitu kan. Nah itu adalah salah satu limbah gitu. Terus juga nih, suara kayak gimana sih Bu? Suara banyak, suara itu entah itu kebisingan, karena anak-anak gini loh, ada makhluk hidup kalau misalkan dikasih suara yang batasan tertentu, karena terlalu keras itu tuh mengganggu bahkan mematikan gitu. Nah cuman kita kan belum tahu gitu ya makhluk hidup itu apa gitu. Nah nanti bisalah kita gali lebih dalam lagi, tapi yang pastinya karena ada pencemaran tadi, yaitu pencemaran suara, itu juga menyebabkan keseimbangan ekosistem tidak normal gitu ya, gitu, tidak seimbang. Lanjut, udah jelas pencemaran terhadap air nih, kalau pabrik-pabrik membuang limbahnya ke lautan. Nah itu kayak di Jepang ya, beberapa bulan yang lalu Ibu mungkin kalian pernah lihat berita kalau Jepang itu membuang limbah
limbah ya perindustriannya ke laut gitu. Bayangkan banyak sekali di sana makhluk hidup yang terimbas gitu dari limbah itu, meskipun memang limbah itu sudah diolah gitu ya, dan nggak semuanya dibuang tapi secara berkala gitu, tapi tetap saja yang namanya limbah mengandung zat-zat berbahaya, otomatis akan mengganggu juga keseimbangan kehidupan makhluk yang ada di lautan itu gitu ya, yang tercemar itu gitu. Makanya banyak ditemukan ikan yang mati, udah gitu banyak ya kalau misalkan kita melihat lingkungan air atau sungai atau lautan yang sudah tercemar, ikannya pada mati, tiba-tiba ngambang. Udah gitu juga ada muncul spesies-spesies baru nih, yang tadinya mungkin karena memakan zat itu ya, jadi muncullah spesies baru ikan apa gitu. Jadi malah yang membahayakan gitu, yang kita nggak pernah tahu dan belum harus diteliti itu yang lebih lanjut gitu. Ada juga pernah ibu sempat dengar cerita, bukan dengar cerita, pernah waktu itu juga ibu sempat melihat berita ikan sapu-sapu pada mengambang di sungai. Padahal kan kalau namanya ikan sapu-sapu itu ya, kita tahu ikan sapu-sapu. Iya, ikan sapu-sapu itu pemakan segala gitu ya. Ikan sapu-sapu aja sampai mati gitu, apalagi dimakan, dikonsumsi oleh ikan yang biasa gitu ya anak-anak. Oke, sudah ya, semuanya sudah dapat LKPD. Nah, silahkan anak-anak, di situ ada gambar nih. Lihat, ada gambar penebangan hutan, ada gambar juga apa sih, pembuangan sampah di laut, kemudian ada juga gambar penggunaan pestisida. Nah, silahkan dikaji nih. Apa sih itu teh, kenapa sih gitu? Masalahnya apa? Penyebabnya apa? Solusinya kira-kira harus ngapain gitu ya. Silahkan ini. Boleh dimulai diskusinya dari sekarang. Silahkan tuliskan ya, tuliskan semua jawabannya di LKPD gitu. Jangan lupa dikasih nama LKPD-nya ya. Oke. Bagi-bagi tugas aja, misal yang mengerjakan soal nomor 1 siapa, mengerjakan soal 2 siapa gitu, soal 3 siapa, dibagi-bagi tugas. Jangan cuma satu orang yang mikir, tapi semuanya ikut mikir ya. Oke. Oke, anak-anak, sudah semuanya? Yakin? Sudah yakin dengan jawabannya? Ingat, amati gambarnya secara sesama. Kemudian kira-kira apa sih itu gitu, masalahnya apa gitu, kenapa bisa terjadi banjir, karena banjir misal membuang sampah sembarangan, udah gitu tidak ada daya resapan air saat hujan gitu, banyak ya sebetulnya. Silahkan. Oke, sudah. Alhamdulillah sudah diskusi juga ya. Boleh anak-anak hasil diskusinya dikumpulkan ke depan ya. Oke, sudah boleh kumpulkan. Ini kelompok berapa? Kelompok 3 dulu. Ini kelompok 1. Oke, ini kelompok 7. Ini kelompok 6. Ya, oke, mana? Kelompok yang lain? Oke, siap. Ini? Oke, siap. Makasih ya. Siap nih. Oke, selanjutnya nih, kan udah ada nih hasil yang pengerjaan kalian. Ibu mau tanya secara acak nih, gimana sih pemecahan masalah yang udah didiskusikan gitu. Oke, ibu tanya dulu ke kelompok Bahij ya. Coba Hij, di pertanyaan nomor 1 itu gambar tentang apa sih? Oh, betul ya. Oke. Di pertanyaan nomor 1 dulu nih, sebutkan komponen pembentuk ekosistem itu. Oke, good. Betul ya jawabannya. Oke, lanjut nih kelompok 4 nih. Jelaskan komponen abiotik dan komponen biotik di teks bacaan tadi itu apa? Oke, that's good, hebat ya. Ada apa, hewan laut, good. Unsur biotiknya ya. Itu juga ada apa aja hewannya selain hewan laut itu? Gajah ya, betul. Di sini ada gambar gajah ya, betul. Terus ada apa lagi? Ada kehidupan di air dan di hutan, betul. Oke. Kemudian juga pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem nih di gambar 1.3 ya. Nah, itu pembuangan sampah secara sembarangan. Oke, lanjut nih, perhatikan di nomor 4, silahkan. Kelompok berapa tuh? 6. Ya, so. Itu gambar tentang apa? Iya, penebangan hutan. Iya, boleh tidak penebangan hutan? Tidak boleh. Sebetulnya penebangan hutan itu boleh ya anak-anak, tapi harus sesuai dengan aturan. Misal kalau hari ini kita menebang 10 pohon, dalam 1 bulan menebang 10 pohon, ya udah 10 pohon gitu ya. Nanti bulan berikutnya baru 10 pohon lagi gitu. Jangan sekarang 10 pohon, besok 10 pohon. Nah, besoknya lagi 10 pohon terus aja setiap hari, jadinya jatuhnya 10 pohon. Nah, itu yang tidak diperbolehkan gitu. Terus juga di saat kita menebang hutan, kita juga harus menanam kembali. Betul, Ani, kita harus menanam kembali pohon-pohon gitu ya. Kalau misalkan kita menebang 100 pohon ya kita harus menanam juga 100 pohon gitu. Itu untuk menjaga kestabilan ekosistem. Good job ya. Wah, alhamdulillah nih kelompok-kelompoknya pada aktif. Lanjut nih di pertanyaan nomor 5.
Ada gambar apa tuh? Kelompok berapa yang kelompok 4 ya? Kelompok 4 apa? Betul, ada orang yang sedang, anak-anak yang sedang buang sampah ke sungai. Oke. Kira-kira apa sih yang bakalan terjadi kalau seperti itu? Betul, akan menyebabkan banjir. Hebat, hebat, hebat. Terus gimana sih solusinya gitu kalau misalnya bisa kita ngelihat nih teman kita atau adik kita atau orang dewasa membuang sampah ke sungai, harus gimana kan? Ya dikasih tahu ya, atau enggak diingatkan gitu. Kalau misalkan kita posisinya jadi orang yang lebih tua atau orang yang lebih dewasa, ya kita ngasih tahu gitu ke adik kita atau nasehatin gitu. Tapi kalau misalkan kita posisinya ketemu sama orang dewasa gitu ya, ibu-ibu atau bapak-bapak, ya kita bisa mengingatkan, bapak punten, bisa gimana coba bahasanya, bahasa mengingatkan yang gimana coba, ada yang bisa? Oke, Seno, gimana? Yes, that's good. Betul ya, kalau orang Sunda mah bapak punten, buang sampahnya tidak ke sungai, nanti bisa banjir. Punten ya Pak ya, cuma mengingatkan. Nah, gitu juga nggak apa-apa ya. Pakai bahasa-bahasa santun gitu ya, karena kan kita ini yang siswa atau orang yang berpendidikan, ibaratnya gitu ya. Jadi gunakan kata-kata yang baik, ramah, dan jangan lupa sopan santunnya gitu ya. Nah, betul, kita bisa menggunakan bahasa yang sopan santunnya, meskipun ibaratnya kita, kamu masih anak kecil tapi gini udah ngatur. Ya bilang aja, bapak punten, saya bukan yang mengatur, saya mengingatkan saja. Kalau misalnya membuang sampah di sungai itu bisa menyebabkan banjir Pak. Nah seperti itu, pakai bahasa-bahasa yang enak didengar gitu ya. Pakai intonasinya juga, jangan intonasi yang marah-marah, apalagi kata woi itu saha buang sampah ke selokan. Nah itu malah kalau misalnya posisinya anak kecil dia tuh langsung takut ya. Kalau misalnya kondisinya mengingatkan ke orang dewasa gitu, wah dia merasa tidak dihargai gitu. Makanya pakai bahasa-bahasa yang sopan santun gitu ya. Anak-anak jangan lupa attitude-nya gitu pada saat kita mengingatkan orang yang membuang sampah sembarangan, atau teman kita nih yang membuang sampah di kolong gitu, kolong bangku, diingatkan secara baik-baik gitu ya. Dan orang yang diingatkan juga jangan marah-marah ya, atau malah balik nggak suka gitu, karena teman kita mengingatkan itu karena mereka itu sayang dan peduli kepada kita gitu ya. Gitu ya, betul sekali. Alhamdulillah nih ibu cek ya semuanya, ternyata anak-anak sudah bagus, dari segi bahasa juga sudah mulai kelihatan ya, senang gitu, senang dengan pembelajaran kita kali ini ya tentunya gitu. Good. Oke, ibu selanjutnya coba ada yang mau ngasih masukan tidak buat kelompok ini, kelompok 1, kelompok 2 misalnya, atau kelompok 3, kelompok 4. Coba ada yang pasti masukan gimana? Ini kelompok Bahiji dulu ya, Bahiji mana? Kelompok 3. Oke. Betul, jawabannya sudah tepat ya Bahiji, cuma pengungkapan jawabannya, bahasanya mungkin ya yang masih kurang, perlu ditingkatkan lagi. Hebat. Lanjut, kelompok siapa nih? Senok, gimana nih kelompok Senok buat komentator kelompoknya Bahiji? Betul, bahasanya udah bagus Bu, tapi ada yang kurang tepat. Oh betul, good job, hebat. Lanjut, satu lagi, coba siapa yang berani? Oke, gimana pendapatnya kelompok admin? Kasih tepuk tangan dong buat kita semua. Ya, alhamdulillah ya, anak-anak sudah pada berhasil nih melewati tahapan-tahapan dalam proses pembelajaran ini. Jadi anak-anak lebih tahu, lebih paham, lebih mengerti, dan yang pastinya harus bisa mengaplikasikan, menerapkan gitu ya. Gitu. Kasih tepuk tangan dulu dong, kita tepuk salut yuk sama-sama. Tepuk salut. Salut. Salut, oke, boleh salut nih sama semua kelompok. Di sini ada 6 kelompok ya. Salut sama ke 6 kelompok yang sudah tampil. Good job, well done. Nah, alhamdulillah sudah beres ya. Betul, dari segi ini anak-anak sudah bagus, penjelasannya juga sudah baik. Ada yang kurang baik, nanti ada yang kurang lengkap mungkin ya. Jawabannya betul tapi kurang lengkap. Nah, silahkan belajar lagi, baca lagi gitu. Kemudian bahasanya, ibu udah jawabannya mah udah betul, cuman saya gak bisa ngungkapin kata-katanya gitu Bu, malu. Nah, itu harus dilatih ya. Kalau kita tidak berusaha belajar, berlatih bicara kita di depan, apalagi di depan, aduh malu gitu ya. Benar gitu kan, kalian juga itu berdiri di bangkunya masing-masing ya, jadi ibu tunjuk ayo maju ke depan gitu, enggak gitu, di penjelasan atau pemaparannya di bangkunya masing-masing. Ibu yang datang ke kalian gitu masih malu, masih gemper gitu, apalagi misalnya disuruh ayo satu-satu ke depan gitu, makin takut ya gitu. Nggak apa-apa ya, itu namanya proses. Semoga ke depannya anak-anak bisa jauh lebih baik lagi gitu ya. Oke, lanjut nih, kita masuk ke penutupan. Anak-anak coba di sini, anak-anak sudah belajar tentang apa sih? Sudah belajar tentang apa saja? Ekosistem, betul, keseimbangan ekosistem ya. Melihat apalagi ada lagi nih, betul, kegiatan-kegiatan manusia yang mempengaruhi kestabilan ekosistem. Hebat. Ada apa aja sih kegiatan manusia itu yang menyebabkan ekosistem tidak stabil? Ada apa aja? Penebangan pohon. Oke, lanjut. Membuang sampah sembarangan. Hebat. Penggunaan pestisida yang berlebihan. Lucu. Apa lagi? Kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan. Hebat. Lanjut. Ada apa lagi?
Ayo, ayo ingat-ingat. Dor, dor, dor. Nah, itu apa? Ya, pemburuan hewan secara liar gitu ya. Pemburuan hewan liar. Dalam artian tidak terkontrol gitu ya. Memburu hewannya itu tidak baik. Kecap ya, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, di sini jika anak sudah tahu nih kenapa penggunaan pupuk itu tidak apa ya, tidak baik gitu ya kalau dilakukan secara berlebihan gitu ya. Tadi sama tadi yang membahasnya kelompoknya admin ya jadi penggunaan pupuk itu baik, tapi kalau dilakukan secara berlebihan itu menyebabkan ekosistem lebih ke makhluk hidup yang berada di tanah itu menjadi mati juga gitu ya. Iya betul, yang tadinya tanahnya pengen subur malah jadi nggak subur gitu karena penggunaan zat kimia yang berlebih. Hebat untuk grup admin. Lanjut, ada lagi yang ini berkaitan dengan ekosistem. Coba tadi belajar apa lagi ya? Tidak membuang sampah ke sungai atau lautan, betul ya, betul sekali. Nah, nanti Bu Alia akan bagikan lembar tes formatif. Anak-anak silahkan dikerjakan di rumah saja ya, masih berkaitan dengan keseimbangan ekosistem. Nah, gitu. Dan untuk pembelajaran selanjutnya akan berkaitan dengan tugas itu gitu, tentang keseimbangan ekosistem itu, keberlanjutannya gitu ya. Materi selanjutnya tidak jauh, tapi masih membahas tentang keseimbangan ekosistem. Itu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Paham? Oke, alhamdulillah ya semuanya pada paham. Ucapkan terima kasih, kalian selalu berusaha, tetap semangat belajar, tidak pantang menyerah, fokus, terus bekerja keras, tanggung jawab, tekun, teliti, insya Allah Ibu yakin kalian pasti bisa gitu. Kalau tidak ada yang namanya siswa bodoh, itu tidak ada, yang ada adalah siswa yang malas gitu. Kalau kalian yang rajin dan tekun, insya Allah kalian akan menjadi siswa yang pintar. Terus berusaha untuk bisa menjadi kebanggaan orang tua kalian. Gitu ya, barangkali untuk pembelajaran hari ini. Sebelum ditutup kita berdoa dulu yuk. Yuk. Sebelum pulang, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekian dari Ibu. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sampai bertemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Okay, thanks for watching guys. See you, bye bye.